Saudara, dalam hitungan hari, Timnas Indonesia akan kembali berjuang membela merah putih di kualifikasi Piala Dunia 2026. Di bawah komando Patrick Kluivert, skuad Garuda akan melawat ke Sydney, Australia untuk melawan The Suckers pada 20 Maret dan dilanjutkan menjamu Bahrain di Stadion Gelora Bung Karno pada 25 Maret mendatang. Dua laga yang sangat penting karena menentukan posisi Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Dan sekaligus menjadi ajang pembuktian bagaimana debut racikan tangan pelatih baru Patrick Kluivert. Nah, kian dekat dengan laga, Timnas punya amunisi baru. 3 pesepak bola tengah diproses naturalisasi. Siapakah gerangan? Setelah oleh Romney, Timnas Indonesia kembali kedatangan 3 calon pemain baru, yakni Joey Pelupessy, Dean Robin James, dan Emil Audero Mulyadi. Proses naturalisasi ketiganya disetujui Komisi 10 DPR. DPR menyetujui pemberian kewarganegaraan Indonesia untuk 3 pesepak bola keturunan. Rencananya ketiganya akan diambil sumpah pada 10 Maret 2025. Dengan naturalisasi, ketiga pemain ini diharapkan dapat menambah daya gedor Timnas Indonesia pada lanjutan ronde kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang kita akan kenalan siapa saja mereka. Ada nama Dean James, pemain 24 tahun itu mempunyai darah Indonesia dari pihak nenek yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. James kini bermain untuk klub Go Ahead Eagles di kasta tertinggi Liga Belanda. Meski mengisi pos pertahanan, James kerap membantu lini serang. Terbukti dari 22 kali tampil bersama Go Ahead Eagles, James menyumbang 1 gol dan 2 assist. Kedatangan James akan menambah opsi untuk mengisi posisi fullback kiri yang kini kerap dipercayakan kepada Pratama Arhan, Calvin Verdong hingga Shane Patayama. To be playing for the national team, and of course on short term to reach the World Cup. And for me, it's the Indonesian is in my blood, and it's just an honor to play for the country. Amunisi selanjutnya di barisan gelandang ada Joey Pelupessy. Lahir di Belanda, Joey memiliki darah keturunan Maluku. Joey yang kini berkarir membela klub Lommel di kasta kedua Liga Belgia akan menjadi tambahan pilihan bagi Patrick Kluivert di lini tengah. Joey bisa bermain sebagai bek tengah, gelandang bertahan, dan gelandang tengah. Joey mengaku tak sabar untuk membela Timnas Indonesia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Ia merasa spesial bisa membela negara tempat lahir kakek dan neneknya. It's absolutely the same. It's a big honor to be part of the country, to be part of the national team, hopefully. And first of all, I want to say thank you for having us here to do a lot of work for us. I appreciate that a lot. That means a lot for me because, it's the country where my grandfather and grandmother were born. So, that gives me a really warm feeling. And all the things that are going to happen, it goes deep in my heart. So it's really special to hopefully to play for the national team soon. So that means a lot to me and also to my family. Selain memperkuat lini tengah, PSSI juga menambah amunisi di barisan belakang dengan mendatangkan penjaga gawang Emil Audero. Sempat menolak penjaga gawang Palermo Emil Audero Mulyadi akhirnya bersedia menjalani proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Emil nantinya bakal bersaing dengan Martin Paes. Emil yang lahir di Mataram adalah pemain didikan Juventus. Dia juga pernah bermain di Sampdoria dan sempat dipinjamkan ke Inter Milan. Musim ini ia tercatat sebagai pemain Como, namun dipinjamkan ke Palermo. Meski Timnas mendapat suntikan 3 tenaga baru, tapi tidak menjamin semuanya bisa diturunkan langsung untuk memperkuat skuad Garuda saat melawan Australia nanti. Menurut pengamat sepak bola Roni Pangemanan, hanya 1 pemain yang berpeluang langsung mengisi skuad utama Timnas. Roni Pangemanan melihat Joey Pelupessy berpeluang besar akan dimasukkan oleh Patrick Kluivert di starting line-up untuk memperkuat lini tengah. Lantaran sejauh ini, saudara, skuad Garuda hanya memiliki opsi Farjana, Ricky Kambuaya, Tom Haye, dan Nathan John untuk barisan gelandang. Saya pikir dari 3 ini satu yang punya peluang besar untuk main di starting line up. 11 pemain pertama yang akan diturunkan oleh Patrick Kluivert
menghadapi Australia di Socceroos di Sydney pada tanggal 20. Nah, pemain itu adalah Joy Pelupesi. Karena di posisi tengah ini kita kan tidak mendapatkan Jairo Riedewald dan sekarang ada Joy. Nah, dia akan bermain. Kita butuh pemain yang bisa bertahan dengan dalam, sangat bagus, punya visi bermain yang baik untuk mendampingi Tom Haye dan juga dengan Ivar Jenner. Jika bermain dengan 4-3-3 yang menjadi pakem atau kesukaan bagi Patrick Kluivert dengan sepak bola attacking football yang lebih menyerang, tentunya lebih terbuka. Nah, Joy yang punya harapan. Meski amunisi bertambah, namun Indonesia patut waspada. Sejumlah pemain dikabarkan absen memperkuat timnas saat laga melawan Australia dan Bahrain. Salah satunya bek timnas Kevin Dix. Kevin Dix terancam absen karena cedera saat memperkuat FC Copenhagen melawan Chelsea Kamis malam. Semoga cedera yang dialami Kevin Dix tidak serius dan dapat segera pulih untuk bergabung bersama skuad Garuda. Selain Dix, Elkan Bogot juga dikabarkan menolak bergabung dengan timnas karena ingin fokus dengan klubnya. Indonesia akan berhadapan dengan Australia 20 Maret mendatang. Laga ini sangat menentukan untuk perjalanan menggapai tiket Piala Dunia. Timnas Indonesia terpaut 1 poin dengan Australia. Sejumlah pemain Australia cedera dan mungkin harus absen di laga melawan Indonesia. Namun laga melawan Australia bukan perkara mudah. Permainan skuad Garuda akan diuji karena timnas Australia telah menjadi langganan lolos ke Piala Dunia. Dalam pertemuan pertama, skuad Garuda bermain imbang tanpa gol saat menjamu The Socceroos dalam laga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Usai melawan Australia, skuad Garuda juga tak bisa berleha-leha begitu saja. 5 hari atau tepatnya 25 Maret ada pertandingan yang sangat dinanti, yaitu laga melawan Bahrain. Ini adalah pertandingan yang sangat ditunggu-tunggu karena saat pertemuan pertama, kemenangan Indonesia sirna setelah Bahrain mencetak gol penyama kedudukan di menit 99. Ketegangan sempat terjadi, pemain dan pelatih timnas protes atas keputusan wasit Ahmed Alkaf yang memperpanjang masa injury. Pendukung Indonesia tentu sangat menantikan timnas dapat membalas luka lama yang terjadi di Bahrain. Dan terbukti dalam beberapa jam sejak penjualan tiket pertandingan Indonesia versus Bahrain dibuka. Tiket pertandingan itu langsung ludes terjual. Ujian pertama bagi Patrick Kluivert sebagai pelatih baru Indonesia akan terjadi saat laga tandang melawan Australia. Momen ini menjadi debut krusial bagi Patrick Kluivert sebagai kepala pelatih timnas. Tak hanya soal adu taktik, Kluivert juga harus berhadapan dengan ekspektasi publik tanah air yang sangat tinggi agar Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Apalagi saat diperkenalkan ke publik, Kluivert menargetkan 4 poin dalam 2 laga kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, yakni saat tandang melawan Australia dan menjamu Bahrain di Gelora Bung Karno. Kluivert tidak punya pilihan selain mendorong timnas mencari poin atau setidaknya bermain imbang jika ingin mewujudkan harapan lolos Piala Dunia 2026. Jika janji Kluivert terwujud, peluang skuad Garuda finish sebagai runner-up tentu kian besar. What I told you before, my goal is to qualify, of course, for the World Cup. So the first 2 matches are very, very important. We need to, to be directly sharp against Australia, and after against Bahrain, we need to be as well very sharp. So from the first 2 games, I love to have at least 4 points in the pocket. We go, of course, for 6 points, but we need to respect also the opponent. 2 pekan lagi kita tunggu gebrakan skuad Garuda di era baru. Dan kita akan menyaksikan bagaimana hasil racikan Patrick Kluivert pada skuad Garuda mampu memenuhi janji untuk memenuhi target memboyong timnas lolos kualifikasi Piala Dunia. Semoga dengan hadirnya amunisi baru, skuad Garuda akan semakin solid untuk menggapai tiket menuju Piala Dunia.